Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pihak keluarga pengantin laki-laki dan perempuan, terkhusus buat kedua mempelai yang pada hari ini Tuhan boleh menghantarkan kita untuk melangsungkan ibadah pemberkatan nikah ini. Saya kutip firman Tuhan yang menjadi dasar dan menjadi landasan pernikahan kedua mempelai dari Kejadian 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menikah bukan soal darah, soal kedagingan, atau soal kekerabatan. Tetapi menikah adalah soal bagaimana Allah mengenal setiap diri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu mempersatukannya menjadi sebuah lembaga terkecil dan menjadikan lembaga terkecil itu menjadi medianya untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan. Menikah bukan soal pilihan, tetapi menikah adalah panggilan. Panggilan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan juga kepada pasangan. Vertikal dan horizontal. Menikah bukan soal peralihan hidup dari hidup sendiri kepada hidup berdua, tetapi soal kesiapsediaan berpaling dari yang mengutamakan diri sendiri kepada kepentingan orang lain dan juga kepada kepentingan pasangan. Mucat sian haposoon hot di hatuau tak sebatasi, itu terlalu kecil. Tapi menikah adalah kesiapsediaan seorang laki-laki dan perempuan berkenan berpaling, di mana dia adalah sebelum keberpalingan itu mementingkan dirinya, tapi setelah berpaling dari situ mementingkan kepentingan orang lain dan juga kepentingan Tuhan. Menikah bukan soal kriteria. Setiap laki-laki pasti punya kriteria untuk mencari pasangan. Setiap wanita pasti mempunyai kriteria juga untuk mencari pasangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal itu sah-sah saja. Tapi perlu kita ketahui agar kita tidak terjebak
dengan kriteria, ukuran, standar yang ada di dalam diri atau benak anak-anak kita dan mungkin kita sendiri. Menikah bukan soal kriteria, bukan soal kemapanan dari segi ekonomi, bukan soal paras, bukan soal tampang. Contoh kita terjebak dia kena si sungonon mamudai gelekta, lului naga rejo, lului naga teng, lului na bagang. Kalau maralo tu kriteria nadi dokmi, bagaimana reaksimu? Jolma marsakap dalanna debatado napatotto lakana. Siapa yang tahu orang yang ada di samping kita hari ini, yang telah menjadi serumah, maaf, sekamar dengan kita, tahu itulah yang menjadi pasangan kita, dan itulah yang menjadi teman hidup kita sampai kita berpisah dan dipisahkan oleh kematian. Sepihak Bapak Ibu saudara-saudara, menikah itu adalah misteri, dan jodoh itu adalah hanya Tuhan yang tahu. Jadi menikah bukan sebatas kriteria, standar, ukuran, atau soal ekonomi, soal tampang, atau soal paras. Tapi kita harus mengatakan pada hari ini dan kepada kalian berdua, kebetulan yang dua ini kerja, dan kerjanya bagus dua-dua. Satu pramugari, satu kerja di perkebunan. Nasada karejo di Banua Gicang, nasada naik di Banua Toru. Saya tanya, kalian sudah berapa lama berteman? Ternyata sudah lama. Saya bilang, lamanya sebuah hubungan pacaran tidak menjadi jaminan kelanggengan. Lalu saya mengatakan kepada mereka, Tuhan yang mempersatukan. Mungkin kerinduan itu begitu hebat dan begitu meluap-luap. Bisa saja kerinduan itu datangnya dari kriteria atau kemapanan ekonomi, jauh di atas daripada kriteria yang ada di benak anak-anak kita, jauh dari kriteria ukuran standar yang ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita berteman lalu mengakhiri pertemanan itu menuju kepada pelaminan dan menuju kepada pemberkatan nikah, Tuhan menentukan, ya itulah yang menjadi pasangan hidup. Kalau hanya berdasarkan itu Tuhan mengiyakan rencana ini, terlalu kecil. Karena pekerjaan bisa hilang, karena uang bisa lenyap, karena rupa dan paras itu bisa habis. Tetapi cinta kasih yang dibangun di dalam suatu rumah tangga adalah kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, menikah adalah soal komitmen, soal kemandirian, dan soal tanggung jawab. Jadi menikah itu adalah soal komitmen. Apakah engkau sebagai laki-laki yang telah Tuhan kenal pada hari ini sudah memiliki komitmen yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan engkau bisa dibentuk menjadi sebuah lembaga terkecil yang dipakai oleh Tuhan menjadi mitra kerjanya, membentuk generasi yang takut akan Tuhan? Sudahkah sanggup untuk mandiri? Mandiri, unang martanga pudi. Menikah itu soal tanggung jawab. Menikah adalah menempatkan setiap pribadi kepada posisi yang sebenarnya. Tupoksi. Mulu amama, mulu ina. Unang adong ina songon ama. Unang adong ama songon kamu mengelusi. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan komitmen? Apa yang dimaksud dengan mandiri? Dan apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Komitmen yang perlu amang Toto itu mampu untuk saling menghargai perbedaan yang ada.
Perbedaan sering menjadi awal perpecahan. Orang pintar mengatakan menikah bukanlah perpaduan dua insan yang berbeda untuk berusaha menghilangkan perbedaan yang ada, tetapi menikah adalah media pembelajaran penyatuan dua insan yang berbeda untuk mampu dewasa menyikapi perbedaan yang ada. Dan boy sarupa honom muhalak tuho ho ibana alai bohado ho dohot ibana gabihita. Kau tetap kau, dan tidak perlu kau mengubah dirimu sepanjang hal itu berbeda dengan pasanganmu, menyangkut hal yang positif. Ala yang molodong do para singa mutu ibana, jala para singa ini merugikan dia, itu hilangkan. Sepanjang berbeda dalam hal positif, akomodir menjadi alat membuat sebuah sinergi yang hebat di tengah-tengah rumah tangga. Jadi yang dimaksud dengan komitmen adalah mampu menghargai perbedaan yang ada dan mengatakan proses menghargai dalam perbedaan itu adalah melebihi segalanya. Ini yang sulit kita dapatkan dalam rumah tangga itu. Molo marasik kita tu inatta tormolu do harga dirita. Molo marasing amat tatu inatta dang diuloi hatani inatta itor moru do harga diri ni inatta. Kemudian perlu kemandirian itu di dalam membangun kebersamaan, tadi komitmen. Dan juga dalam membangun kemandirian itu perlu juga dalam hal membangun kemandirian ekonomi serta kemandirian dalam penyelesaian masalah. Ya. Mandiri dalam ekonomi, tadi mandiri dalam penyelesaian masalah, dan juga mandiri dalam menghadapi perbedaan yang ada. Jangan pernah jadikan persoalan keluargamu menjadi persoalan orang tuamu, tetapi jadikanlah persoalanmu menjadi alat untuk membangun kemandirian dan kedewasaan. Jangan pernah bangga engkau jika engkau mengadu dan mendapatkan pembelaan atas dirimu akan persoalan yang sedang kamu hadapi dari orang tuamu. Justru prihatinlah, sebab engkau ternyata tidak lebih dari seorang anak kecil yang sedang mempertontonkan kebodohan. Sekali lagi, jangan pernah jadikan persoalan keluargamu menjadi persoalan orang tuamu, tetapi jadikanlah persoalanmu menjadi alat untuk membangun kemandirian dan kedewasaanmu. Jangan pernah engkau bangga jika engkau mengadu dan mendapatkan pembelaan dari orang tuamu. Justru prihatinlah, sebab engkau ternyata tidak lebih dari seorang anak kecil yang sedang mempertontonkan kelemahan dan kebodohanmu. Siap untuk mandiri? Siap. Seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan dia akan bersatu dengan istrinya dan mereka akan menjadi satu daging. Ini artinya, Bapak Ibu saudara-saudara, memang kita harus menyadari bahwa orang tua lah yang paling dekat dengan kita, bahwa orang tua lah yang kita rasakan yang paling setia mendampingi kehidupan kita. Siapa sih dari antara kita tidak mengasihi dan menyayangi ayah dan ibunya? Pastilah kita yang hadir di sini menyayangi dan mengasihi orang tua kita. Tetapi perlu kita ingat, selama kita masih hidup sendiri, pastilah mereka berhak atas diri kita, dan mereka berhak mencampuri dan menentukan arah kehidupan kita. Lalu apakah setelah kita menikah mereka berhak atas ketentuan hidup kita dan berhak mencampuri keluarga kita? Tidak. Poksi boto hamu inganam muak kamang
molo simatua hamu boto hamu inganamuna doh ulamuna amang doh tamina molo natoras samu unak sude capuri hamu jala persea doau dak songoni hamu. Tapi banyak rumah tangga hancur karena orang tua selalu campur tangan dari keadaan rumah tangga anaknya. Tapi anehnya anaknya dan parumainnya juga tidak dewasa dalam hal menyikapi persoalannya. Untuk itu kalian telah menjadi satu daging. Bangun komitmen, bangun kemandirian, bangun tanggung jawab. Kalian adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan dan dipersatukan dan pasti mampu ketika mengandalkan Tuhan. Menjadi satu daging antara kalian berdua, tapi kalian berdua menjadi satu daging kepada Kristus, kepada anugerah yang mempersatukan rumah tangga itu sendiri. Bukan soal kriteria, bukan soal ukuran, bukan soal rencana, tapi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menyetujui. Manusia hanya merancang, tapi Tuhan adalah memancang. Saya yakin kalian akan menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang pasti juga memberkati banyak orang. Jadilah keluarga yang mandiri, keluarga yang bertanggung jawab. Hamu para anak dohot parboru, palwasamuma anak dohot borumu naon madalani haduaonna. Saharodi tu ujung tu partikian Nabi Nuhul itu hatta turgas dohot panupahio dosya kamu di bagasan tangiang tu ado pandai debata asa margogo dengan jala uli rumah tanggaon tujolo las marohamu para anak dohot parboru ai di bagasan partikianon tabba hatuaununa. Selamat berbahagia untuk kalian berdua. Doa seluruh jemaat orang tua yang paling mengasihi kalian pada hari ini, kiranya menjadi rumah tangga yang berbahagia, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen yang hebat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita